Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna ibadah pokok dalam era pandemi COVID-19. Pengertian ibadah. Ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti. Yang pertama, perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh perintah agama. Yang kedua, segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Yang ketiga, upacara yang berhubungan dengan agama. Disiratkan di dalam Al-Quran, pengertian ibadah dapat ditemukan melalui pemahaman bahwa dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah, atau dengan kata lain beribadah kepada Allah. Az-Zariyat ayat 56. Manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tiada lain manusia yang berasal pada Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Yasin ayat 61. Sedangkan manusia yang berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan Allah, maka ia berada pada Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Az-Zukhruf ayat 43. Dengan demikian, apa yang disebut dengan manusia hidup beribadah kepada Allah itu manusia yang dalam menjalani hidupnya selalu berpegang teguh kepada wahyu Allah. Jadi pengertian ibadah menurut Al-Quran tidak hanya terbatas kepada apa yang disebut ibadah, mahdah, ataupun Islam saja, tetapi cukup luas seluas aspek kehidupan yang ada selama wahyu Allah memberikan pegangannya dalam persoalan itu. Pembagian ibadah. Pertama, ibadah badaniyah mahdah. Ibadah kategori ini maksudnya adalah bahwa ibadah yang dilakukan murni berupa gerakan fisik, tanpa dicampuri dengan komponen lainnya, misalnya sholat dan puasa. Ibadah jenis ini tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, kecuali sholat sunnah tawaf, yang boleh diwakilkan pada orang lain atas jalan mengikuti tabaan pada ibadah haji yang boleh diwakilkan. Kedua, ibadah maliyah mahdah. Ibadah jenis ini murni hanya menyangkut persoalan harta seperti sedekah dan zakat. Ibadah ini boleh diwakilkan pada orang lain dalam pelaksanaan. Ketiga, ibadah maliyah ghairu mahdah. Maksud ibadah jenis ini adalah bahwa ibadah yang dilakukan kaitannya dengan harta, namun juga mengandung gerakan-gerakan fisik atau badaniyah di dalamnya. Contohnya adalah ibadah haji dan umroh, di mana dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya atau harta, dan terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang melibatkan gerakan fisik dalam melakukannya seperti tawaf dan sebagainya. Dalam kitab Hasiyah bin dijelaskan yang artinya, simpulannya, ibadah terbagi atas 3 macam. Ada kalanya berupa badaniyah mahdah, maka jenis ibadah demikian bisa diwakilkan pada orang lain, kecuali salat sunnah tawaf dengan cara mewakilkan pula pelaksanaan tawaf. Ada kalanya ibadah maliyah mahdah, ibadah jenis ini boleh untuk diwakilkan pada orang lain secara mutlak. Ada kalanya ibadah maliyah ghairu mahdah, seperti ibadah haji, maka ibadah jenis ini boleh untuk diwakilkan pada orang lain dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Hakikat ibadah. Tujuannya diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan atau perbuatan, baik amalan batin ataupun yang zahir atau nyata. Adapun hakikat ibadah yaitu yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zariyat 56 yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Yang kelima, jihad di jalan Allah
atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam, takut, tidak merasa sedikit ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Sebab dengan cara itulah tujuan hidupnya akan terwujud. Fungsi ibadah pokok. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap itu, seorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menyandarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ikrar seorang muslim tertera dalam Surat Al-Fatihah ayat 2. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Adalah suatu kegiatan segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya. Mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apabila menganiaya sesama muslim, menyakiti baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mau membantu kesulitan sesama manusia, menumpuk harta dan tidak menyalurkannya kepada yang berhak, mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah pokok dalam era COVID-19. Dalam menghadapi wabah ini, umat muslim diminta untuk bersabar dan terus berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 dapat berakhir. Pasalnya, dengan ikhtiar dan doa dengan penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah ini. Walaupun pelaksanaan ibadah dilaksanakan di rumah, tetapi tidak mengurangi nilai pahala. Pasalnya, ibadah tidak memandang tempat dilaksanakan, namun yang dinilai adalah niatnya. Ibadah seperti sholat dan puasa merupakan salah satu contoh ibadah pokok, di mana ibadah pokok ini dilakukan secara mandiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Wabah mematikan ini tidak hanya terjadi pada saja, namun sebelumnya wabah serupa juga pernah muncul pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yakni pada tahun 17 Hijriah, di mana Ta'un atau wabah merenggut lebih kurang 25.000 nyawa kaum muslimin. Namun seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat tersebut kembali lagi. Dari hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia hanya dapat berdoa dan berusaha agar Allah pada akhirnya mengangkat musibah ini, seperti isi dari Quran Surat Yunus ayat 107 yang artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hal ini, ibadah juga berperan penting dalam setiap diri umat manusia. Mendirikan sholat, puasa, berzikir, dan ibadah lainnya dapat berguna untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan teguh pendirian bumi ini. Dengan adanya kesadaran diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat wabah ini sehingga dapat melakukan aktivitas secara normal serta dapat menunaikan ibadah dengan tenang. Sekianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.